Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Khudh Aqidatak. Kita akan membaca syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal. Baik, kita baca terlebih dahulu pertanyaan nomor 13. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al as-salis asyar. Ma hiya syurutu qabulil amal? Al-jawab, syurutu qabulil amali indallahi salasah. Al-awwal, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Qala Allah ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Suratul Kahfi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Ats-tsani al-ikhlas wa huwal amalu lillahi min ghairi riya wala sum'ah. Qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Suratul Zumar. As-salis al-muwafiqahu lima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardud. Rawahu Muslim. Syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal. Ma hiya, apa itu syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal di sisi Allah ada 3. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Pelakunya beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga Firdaus nuzulan sebagai tempat singgahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billah thumma istaqim. Ikrarkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah sebagai mukmin. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Syarat yang kedua adalah ikhlas, yaitu beramal lillah, untuk Allah, min ghairi, tanpa diiringi dengan riya dan sum'ah. Qala ta'ala fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, mukhlisin, dengan mengikhlaskan, lahu, untuk Allah, ad-din maknanya agama. Dan isi dari agama itu apa? Ad-din, agama. Isi dari agama itu amal. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama atau amal hanya untuk Allah. Syarat yang ketiga, al-muwafaqah, sesuai lima jaa bihir rasul,
panduan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul," apa saja yang diberikan oleh Rasul, fakhudhuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul untuk diambil, fantahu, tahanlah. Tahan diri maksudnya jangan diambil. Surat Al-Hasyr. Nabi SAW juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada ketetapan dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ay mardudun. Raddun bermakna mardud, tertolak. Hadis riwayat Muslim. Baik. Itu terjemahannya. Sekarang coba kita melihat lebih detail berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh penulis. Syarat diterima amal. Ada berkaitan dengan syarat pelaku dan ada yang berkaitan dengan syarat perbuatan. Syarat pelaku yang disebutkan dalam penjelasan ini adalah ikhlas, mukmin. Saya ulangi, syarat pelaku adalah beriman. Dan sebagai konsekuensinya dia adalah orang yang bertauhid. Amal saleh yang dilakukan oleh orang kafir, orang musyrik, tidak diterima. Walaupun dia melakukan amal sosial. Amal dari orang kafir, tidak diterima. Walaupun amal sosial. Amal sosial itu bukan ibadah mahdhah, seperti bersedekah, menyantuni anak yatim, membuat jalan, dan seterusnya. Jadi walaupun amal sosial. Artinya begini, jika amal sosial saja tidak diterima oleh Allah, apalagi amal yang sifatnya murni ibadah, seperti sholat. Sehingga orang kafir kalau sholat, kita sepakat nggak diterima. Orang kafir misalnya bisa baca Quran, lalu dia membaca Quran, kita sepakat tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Wa ma mana'ahum, di surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi mereka diterima nafkah mereka selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah tidak menerima amal dari orang kafir meskipun itu amal sosial. Tadi ada di mana? Quran surat At-Taubah ayat berapa? 54. Kemudian muncul pertanyaan, di mana keadilan Allah apabila orang kafir sudah melakukan amal soleh berupa amal sosial tadi, sementara dia nggak dapat balasan? Bukankah Allah tidak akan mendolimi para hambanya? Jawabannya adalah bahwa amal sosial orang kafir dibalas di dunia. Sehingga kalaupun mereka punya kebaikan, mereka sudah mendapatkan balasannya di dunia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang dialog dengan penduduk neraka.
Di surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari orang-orang kafir ditunjukkan neraka kepada mereka. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong kenikmatan kalian di kehidupan dunia kalian, wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah berikan balasan kepada orang kafir dari amalnya di dunia di surat Al-Ahqaf ayat berapa? 20. Di sini berisi penjelasan bahwa orang kafir telah menikmati apapun yang dia nikmati ketika di dunia, sehingga dia telah memborong semuanya, maka di akhirat mereka enggak punya jatah. Sehingga di akhirat mereka tidak memiliki jatah. Maka di akhirat orang kafir tidak memiliki jatah karena tidak ada kenikmatan bagi orang kafir. Artinya tidak ada lagi kenikmatan bagi mereka. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebut orang kafir dengan sebutan la khalaqalahum. Nah, coba gini, min khalaq. Ma lahum fil akhirati min khalaq. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Ta'ala berfirman, Anda bisa lihat di baris yang kedua dari bawah. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Mereka tahu bahwa orang yang membeli sihir, dia nanti di akhirat tidak dapat jatah. Dan itu sebutan bagi siapa? Orang kafir. Sebutan bagi orang kafir, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Di akhirat enggak punya jatah. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain. Di surat Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaitum manasikakum. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah sebagaimana dulu kalian banyak menyebut nama bapak kalian, au asyadda dzikra, atau zikir yang lebih kuat lagi. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak punya jatah di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 200, dan sebelumnya tadi ayat berapa? 142 dan 200. Di ayat 102 dan 200 sebutannya ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak punya jatah. Dia tidak punya jatah di akhirat. Demikianlah nasib orang kafir, karena kalaupun dia pernah melakukan amal sosial, semua amal sosialnya telah diserahkan oleh Allah balasannya di dunia, sehingga mereka tidak punya jatah di akhirat. Baik, ini syarat berkaitan dengan pelaku. Lalu berikutnya syarat terkait amal, perbuatan. Untuk syarat yang berkaitan dengan amal perbuatan, penulis menyebutkan ada dua. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas secara makna bahasa artinya murni,
Ikhlas secara makna bahasa artinya murni. Allah Subhanahu wa taala menyebut susu murni dengan sebutan yakhruju mim butuniha mim baini farthin wa damin labanan khalisan. Labanan khalisan. Wa inna lakum fil an'amil ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Keluar dari perutnya sapi itu min baini farthin wa dam, antara kotoran dan darah. Labanan khalisan, susu khalis. Khalis artinya murni. Sehingga makna ikhlas secara bahasa artinya murni. Amal yang ikhlas berarti amal yang murni untuk Allah. Dan kita hanya diperintahkan untuk beramal ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahu ad-din. Mukhlisin mengikhlaskan. Lahu untuk Allah, ad-din artinya apa tadi? Amal. Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Hari kiamat disebut ad-din yaumuddin karena isinya balasan. Sehingga kata ad-din ini termasuk kata kalimatut tadad, kata yang bisa punya makna saling berkebalikan. Ini kata ad-din ini termasuk kata yang memiliki makna berkebalikan. Punya dua makna berkebalikan. Jadi ini bisa dimaknai amal, bisa dimaknai balasan terhadap amal. Sehingga ada ungkapan kama tadinu tudan. Sebagaimana kau beramal, tudanu, kau akan dibalas. Sebagaimana kau beramal, tudanu, kau akan dibalas. Mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Kemudian kata ad-din juga bisa bermakna balasan atas amal. Maka hari kiamat disebut yaumuddin, maliki yaumuddin, maliki yaumiddin, dan ad-din juga bisa bermakna amal seperti ayat mukhlisina lahuddin. Dan penyakit ikhlas itu ada 3. Penyakit ikhlas ada 3. Yang intinya kembali kepada bahwa jiwa ini ingin minta jatah. Jiwa ingin dapat jatah dari amal. Karena itu penyakitnya bisa riya dan pasangannya adalah sum'ah. Bahasa kita pamer untuk ngejar pujian. Baik dengan cara diceritakan, dengan cara ditampakkan, dengan cara share foto, gambar, dan seterusnya. Intinya dia pamer untuk ngejar pujian. Yang kedua, ujub.
Bisa jadi dia tidak pamer, tapi dia ujub. Bentuk ujubnya bagaimana? Bentuk ujubnya adalah dia merasa hebat dan lebih tinggi daripada yang lain dengan kelebihan yang dia miliki. Jadi ujub itu memuji diri sendiri. Maka kalau riya bentuknya minta pujian dari yang lain. Kalau ujub, ketika tidak ada orang lain yang memuji, dia memuji dirinya sendiri. Baik riya maupun ujub, dua-duanya memanjakan batin, memanjakan perasaan, memanjakan jiwa, sehingga ini bisa dinikmati. Anda pernah nggak menikmati ujub? Pernah, Pak? Rasanya pripun ujub nih, Pak? Nggih? Jadi ada orang yang tahajud, nggak ada satupun yang lihat. Ada yang dia menghafalkan Al-Quran atau membaca Quran, tidak ada satupun yang lihat. Tapi dia memuji dirinya sendiri, nggak ada orang yang memuji dia. Kemudian dia memuji dirinya sendiri, dia membanggakan dirinya, kamu hebat ya, top marko top, yes mari yes, kabeh wong kalah karo awakmu. Dan aneka pujian yang muncul pada dirinya. Dan itu bisa dinikmati. Maka ujub itu bisa bertahan. Dan ini penyakitnya iblis. Sehingga iblis sebelum dia melakukan pelanggaran sudah punya ujub. Dan Allah tahu ujubnya iblis. Karena itu ketika Adam diciptakan, barulah ujubnya tampak. Sehingga pada saat iblis diminta untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud. Ditanya oleh Allah, kenapa kau nggak mau sujud? Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Qala ana khairum min. Dia bilang, aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sehingga baik riya maupun ujub ini bisa dinikmati. Yang ketiga adalah harapan dunia. Dia mengharapkan dunia dari amal yang dia lakukan. Bisa harapan dunia itu adalah dia ingin balasan di dunia. Sehingga dia berharap kepada Allah dibalas di dunia. Bisa bentuknya balasan dari Allah di dunia. Seperti yang sering kita saksikan, ada sebagian orang yang beramal rajin rajin puasa untuk karir, rajin tahajud agar rizkinya lancar, rajin ini, rajin salat duha biar utangnya cepat lunas, dan seterusnya. Termasuk sedekah biar nanti bisa mendapatkan rizki yang lebih banyak. Dan ini semuanya berarti dia mengharapkan dunia dari amal, dan praktek semacam ini bukti dia tidak punya harapan di akhirat. Memang terkadang campur ya, antara harapan dunia dengan harapan di akhirat. Campur antara harapan dunia dan harapan di akhirat seperti ini menyebabkan amalnya tidak ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang yang dia berharap dunia. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang menghendaki al-ajilah, balasan yang disegerakan. Coba kita lihat di tafsirnya. Yukhbiru ta'ala annahu ma
min kullin man talaba ad-dunya wa ma fiha min an-na'im yahsulu lahu bal innama yahsul liman aradallahu ma yasha. Allah memberitahu bahwa tidak semua yang diharapkan oleh orang dari harapan dunianya dikabulkan, tapi Allah kabulkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan di sini sifatnya madhmuman, ay fi hali kaunihi madhmuman. Allah sebutkan ini dalam konteks celaan. Sehingga orang yang mengharapkan dunia dari amalnya, dia beramal tapi orientasinya dunia. Berharap balasan dari Allah dengan dunia. Cukup banyak yang seperti ini ya. Baik. Yang kedua, minta bayaran. Dia beramal untuk minta bayaran. Nah, beramal untuk minta bayaran sebenarnya ini masih dirinci oleh para ulama. Yang pertama, untuk ibadah mahdhah, ibadah murni. Mahdhah artinya murni. Seperti ini dilarang. Sehingga tidak boleh minta bayaran dari sholat, tidak boleh minta bayaran untuk baca Quran, untuk azan, jadi imam, dan seterusnya. Karena ini murni mahdhah, ibadah murni. Karena itu Nabi SAW melarang untuk menunjuk muadzin yang minta bayaran. Tunjuklah muadzin yang dia tidak la yas'alul ajr, la yas'alul ujrah, yang dia tidak minta bayaran. Yang kedua, untuk ibadah. Untuk ibadah yang memberi manfaat bagi orang lain. Untuk ibadah yang memberi manfaat bagi orang lain. Kalau dulu contohnya ruqyah. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Para sahabat ini melakukan perjalanan, lalu hingga memasuki waktu malam, mereka minta izin singgah di satu kampung, tapi masyarakat kampung itu menerima atau menolak? Menolak. Akhirnya para sahabat membuat tenda di luar kampung. Dan tentu tingkat keamanan di dalam dan di luar kampung beda. Sahabat membuat tenda di luar kampung. Tingkat keamanannya apa, Pak? Ya namanya di luar kampung kan beresiko serigala, binatang buas dan seterusnya. Taib. Nah, pada saat para sahabat membuat tenda di luar kampung, tiba-tiba datang seorang wanita minta tolong kepada sahabat, adakah di antara kalian yang punya obat karena kepala suku kami disengat binatang? Salah satu di antara mereka menyanggupi, aku mau, tapi dengan syarat dibayar. Saya minta sekian ekor kambing jika aku berhasil menyembuhkan menyembuhkan kepala sukumu. Akhirnya beliau sembuhkan atau beliau obati dengan membacakan apa? Ruqyah surat Al-Fatihah. Sehingga seperti ini hukumnya boleh. Karena itu pengajar-pengajar baik yang resmi di sekolah, pengajar tahfidz, pengajar guru-guru yang resmi di sekolah walaupun itu guru agama, termasuk para dosen, semuanya pakai akad. Ini ada MOU, akad antara pihak kampus dengan para dosen dengan dikasih gaji sekian. Karena dia sifatnya memberi manfaat bagi orang lain. Dan ngajar agama itu manfaat atau tidak? Mengajar agama manfaat atau tidak? Manfaat. Oleh karena itu dalam posisi ini, ketika dia bekerja untuk kepentingan agama sekalipun, tapi sifatnya memberi manfaat kepada orang lain, dan dia minta bayaran, hukumnya boleh. Sebagaimana dulu sahabat meruqyah minta bayaran. Anda boleh tulis di sini dalil ruqyah minta
bayaran. Tapi dengan syarat kalau berhasil ya. Karena akadnya akad ju'alah. Jadi ruqyah minta bayaran. Ini dengan syarat akadnya ju'alah. Akad ju'alah itu dibayar jika berhasil. Dibayar jika berhasil. Baik. Selanjutnya. Dulu ada sebagian ulama yang mereka tidak mau menyampaikan hadis kecuali dibayar. La yuhadditsu illa an malin. Saya akan menyampaikan hadis yang saya punya kalau kamu bayar. Bayar, kemudian dia sampaikan hadis. Dan beberapa ulama nulis buku, kumpulan hadis, lalu dijual ke kerajaan. Abu Nu'aim, penulis kitab Hilyatul Auliya, salah satu di antaranya. Beberapa karya beliau itu dijual ke kerajaan dan dibeli oleh kerajaan. Ya, lalu kemudian karena kerajaan disebarkan secara gratis. Baik, intinya di sini bentuk ibadah yang memberi manfaat kepada orang lain, kemudian dia dibayar, hukumnya boleh. Dan ada juga ibadah yang sifatnya tugas dari negara, dan itu boleh dibayar. Seperti jadi amil, maka dia punya jatah zakat. Jadi amil itu ibadah enggak? Jadi amil zakat itu ibadah enggak? Ibadah. Dia dikasih jatah zakat khusus, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan tentang ikhlas. Kemudian syarat yang kedua yaitu sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikhlas semua sepakat. Ahlul bid'ah, ahlus sunnah semuanya sepakat. Amal itu harus ikhlas. Sehingga ahlul bid'ah ketika diberitahu beramal itu harus ikhlas, mereka juga sepakat akan itu. Iya, beramal itu harus ikhlas. Tapi kalau beramal sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian inilah yang paling berat bagi ahlul bid'ah. Maka pembeda antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik di masalah ikhlas. Pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah di masalah mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis mutaba'ah. Mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian ini yang berat bagi sebagian orang, sehingga kalau diminta pokoknya beramal itu harus ittiba' Rasul, harus mengikuti Rasul, mereka berat untuk melakukannya. Dan ayat yang menyebutkan tentang ini banyak sekali dalam Al-Quran. Penulis menyebutkan di sini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, tidak beliau kasih, maka jangan kau ambil. Baik. Sekarang dibuka surat Al-Hasyr. Cari ayat ini. Waktu Anda 1 menit. Sudah ketemu? Sudah? Ayat berapa? Ayat 7. Di surat Al-Hasyr ayat 7. Kita lihat ya. Baca terjemahannya. Pak Farid bisa buka? Kita baca terjemahannya.
Baca mulai awal Ustaz. Dari awal satu ayat. Kan ayatnya panjang. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Nah. Ma'afa Allah, Ada rampasan fa'i yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah dan Rasulullah dan para kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan kepadamu oleh Rasul maka terimalah, apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Baik. Berarti kalimat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu itu berkaitan dengan apa? Kalau dilihat dari ayat. Kalau dilihat dari ayat berkaitan dengan apa? Pembagian fai'. Pembagian fai' atau pembagian ghanimah. Jadi ayat ini berkaitan dengan pembagian fai'. Berkaitan dengan pembagian fai' atau ghanimah. Begini. Yang itu bentuknya harta. Yang ini bentuknya harta. Jika atau rampasan perang ya, fai atau ghanimah sama-sama rampasan perang. Jika urusan harta saja Allah mengajarkan yang dikasih Rasul ambil, yang enggak dikasih jangan ambil. Apalagi dalam urusan agama. Jadi kita mau menarik pada kesimpulan itu. Jika urusan harta yang diperoleh bersama, itu kan harta itu diperoleh bersama ya. Harta ghanimah itu diperoleh oleh siapa? Bersama, semua pasukan kan. Jadi karena kita kerja bareng-bareng, menang, dapatlah harta. Bukan karena jasa panglima saja, tapi bersama. Jika urusan harta yang diperoleh bersama, ya, di situ kita diminta atau diperintahkan untuk mengambil apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ambil yang tidak diberikan oleh Nabi. Apalagi dalam urusan agama. Maka apalagi dalam urusan agama. Yang urusan agama itu murni datang dari Allah sebagai wahyu. Sehingga kalau sudah berurusan dengan agama, ya kalian harus saklek, adanya itu ya hanya itu. Nah, tapi bagi sebagian orang nggak suka dengan yang kayak gini ya. Dia pengennya ditambah-tambahi, dia pengennya diowah-owah, diubah-ubah dengan aneka alasan. Namanya alasan pasti ada saja. Dan kalau sudah beralasan, bisa jadi dia lebih menang, lebih pintar beralasan daripada mereka yang saklek. Bisa jadi. Tapi menang debat bukan jaminan dia benar. Menang debat itu hanya urusan dia lebih pintar ngomong daripada yang lain. Pemegang kebenaran bisa jadi dia tidak menang debat. Tapi bukan berarti pemenang debat itu berada di pihak yang benar.
Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW menjadi panutan utama bagi umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka semua aktivitas agama manusia harus mengikuti Nabi SAW. Kemudian urusan manusia ada dua. Yang pertama, urusan dunia. Untuk urusan dunia diserahkan ke manusia. Sehingga terserah kalian. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Karena itu untuk bagian ini manusia bebas kreasi. Sehingga untuk urusan dunia silahkan berkreasi. Mau membuat mesin A, mesin B, alat A, alat B, silahkan kreasi. Karena urusan dunia manusia bebas berkreasi. Yang kedua, urusan agama. Urusan agama secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Berkaitan dengan tata cara ibadah. Yang kedua, berkaitan dengan aturan dan hukum. Berkaitan dengan aturan dan hukum kegiatan dunia. Baik. Berkaitan dengan tata cara ibadah, ikuti saja panduan yang ada. Salat seperti ini ya seperti ini. Puasa seperti itu, puasa seperti itu. Jangan ditambah-tambahi. Berkaitan dengan aturan dan hukum kegiatan dunia, sami'na wa ata'na. Ini enggak boleh, kita taat. Ini dilarang, kita tinggalkan. Gitu? Dan Masya Allah, saya melihat Ahlus Sunnah paling berhasil di bagian ini. Dalam urusan agama, Ahlus Sunnah untuk tata cara ibadah persis. Mereka selalu berpikir ibadah sesuai dalil. Dalam urusan aturan dunia, Ahlus Sunnah paling nurut. Walaupun kebiasaan sebelumnya tidak seperti itu. Riba enggak boleh, mereka langsung sepakat seragam anti riba. Gambar enggak boleh, mereka kemudian bareng-bareng hijrah meninggalkan gambar makhluk bernyawa. Dalam urusan dunia mereka kreatif. Ketika dilarang untuk menggambar makhluk bernyawa, mereka sangat kreatif. Ketika dilarang untuk ini, mereka kreatif. Dan kreativitas itu kelihatan. Kreativitas itu kelihatan. Demikian kreatifnya teman-teman yang sudah hijrah ini. Membuat ini, ada banyak hal yang baru dalam produk-produk mereka buat. Dalam posisi tidak melanggar aturan syariat. Sebaliknya, Anda bandingkan dengan yang sebelah. Urusan dunia enggak kreatif. Media mana yang lebih unggul? Media mana yang lebih awal? Baik tulis maupun media audio, radio, TV maupun yang lain. Urusan dunia mereka tidak lebih kreatif daripada Ahlus Sunnah. Dalam urusan agama, tata cara ibadah, wallahu a'lam. Kalau sudah bicara aturan hukum, sering ditawar. Kalau sudah bicara aturan hukum, paling sering menawar.
Walhamdulillah. Ternyata sinkron ya. Antara mereka yang taat dengan aturan dan kreativitas dalam urusan dunia, dan mereka yang sering mengubah aturan dan keterbelakangan mereka dalam urusan dunia. Makanya kalau misalnya ahlu sunnah ini dikasih kelonggaran ya, dalam masalah hubungan dengan pemerintah, perizinan dan seterusnya, Masya Allah ya, mereka bisa membuat jauh lebih banyak dengan usia yang relatif lebih pendek. Walhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan mengikuti sunnah. Sehingga ketika orang diajarkan untuk mengikuti sunnah, keberkahan dalam mengikuti aturan agama, Allah berikan ganti keberkahan dalam urusan dunianya. Mereka adalah orang yang paling kreatif dalam urusan dunia. Baik. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dan tidak ada laisa alaihi amruna, tidak didukung dengan amruna, urusan kami di sini apa? Urusan kami. Urusan kami di sini apa? Agama. Karena urusan Nabi itu agama. Siapa yang melakukan amalan, jadi amruna di sini jangan diperintahkan perintah kami ya. Jangan diterjemahkan perintah kami. Siapa yang melakukan amalan ini tidak ada perintahnya dari kami. Bukan begitu yang tepat, tapi yang lebih tepat tidak ada urusannya dari kami. Maksudnya bukan urusan agama. Yang melakukan amalan yang tidak pernah diajarkan dalam agama, fahuwa raddun, itu adalah amal yang tertolak. Ai mardudun, itu adalah amal yang tertolak. Walhamdulillah. Baik, dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam memperjuangkan amalan yang diterima, baik dari sisi bertahan untuk selalu jadi mukmin, atau memperjuangkan syarat-syarat diterimanya amal, baik ikhlas maupun mutaba'ah. Nah, coba bedakan ini. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Yang pertama. Ini benar ya? Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Salah atau benar? Salah atau benar? Siapa yang lebih paham tentang hukum urusan dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bedakan, ada urusan dunia, ada hukum urusan dunia. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang urusan dunia, itu masalah kreativitas membuat sesuatu, masalah teknis akad, kemudian masalah tahapan-tahapan dalam kegiatan dunia, masalah sistem dan seterusnya. Tapi kalau membahas hukum urusan dunia, hukum itu kaitannya dengan halal haram. Ini hukum urusan dunia. Lalu kaitannya dengan perbuatan. Jadi saya ulangi ya. Jadi hukum ada yang berkaitan dengan perbuatan.
Untuk hukum yang berkaitan dengan perbuatan ini ada 5 yang kita kenal ya, mulai dari wajib sampai haram. Apa saja Pak? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan ada hukum berkaitan dengan berkaitan dengan, saya boleh sebut benda atau materi ya. Hukum berkaitan dengan materi. Kalau ini ada yang halal, ada yang haram. Materi ini makruh, bukan ya? Bawang itu makruh atau halal? Bawang itu makruh atau halal? Hah? Bawang makruh. Nandur bawang makruh. Hah? Bawang itu makruh atau halal? Halal. Makan bawang makruh. Bawangnya halal. Iya. Bawangnya halal atau haram? Bawang halal ya? Ya, kalau makan bawang, halal. Apa hukum makan bawang? Halal? Halal. Kalau mau sholat, makruh. Kalau mau pidato makan bawang, halal. Wah, bahaya yang di depannya. Jadi makan bawangnya makruh karena ganggu, aromanya ganggu. Tapi kalau bawangnya halal. Sehingga apa hukum petani bawang? Nandur bawang, panen bawang, apa hukumnya? Halal. Karena bicara materi antara halal dan haram. Ada satu lagi syubhat ya. Tapi kita nggak sebutkan di sini. Kalau bicara perbuatan ada wajib sampai haram. Itu hukum. Nah, yang paling tahu hukum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum itu urusan wahyu. Urusan wahyu. Maka siapa yang dia mendapatkan wahyu, dialah paling paham hukum, dan orang yang mempelajarinya dialah yang paling paham hukum. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya sang penanya ini mengalami haid yang tidak teratur karena penebalan dinding rahim dan sudah memasuki di usia pramenopause. Di usia berapa? Pramenopause. Jika mengalami haid dan pendarahan, maka tidak teratur. Kemarin saat puasa 1 bulan di bulan Ramadan, saya mengalami pendarahan. Namun saya tetap puasa di Ramadan sebulan penuh. Karena dokter juga tidak tahu di mana saatnya saya haid atau tidak. Bagaimana hukum puasa saya dan sholat saya karena tetap menjalankan semuanya? Yang pertama, bahwa masalah haid itu hukum syar'i, bukan urusan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, mengkonsultasikan apakah ini darah haid atau bukan kepada dokter, saya boleh sebut kurang tepat. Dan ini juga pernah ditegaskan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah, bahwa haid itu urusan hukum syar'i, bukan urusan ilmu kedokteran. Ummu Atiyah radhiyallahu anha itu pernah menceritakan, kunna la na'uddu as-sufrah walal qudra ba'da tuhri syai'a. Kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika keluar cairan kuning atau kudroh, cairan keruh setelah mengalami suci,
setelah haid putus atau setelah keluar lendir bening, kami tidak menganggap sufrah dan kudrah itu sebagai haid. Sehingga, dan hadis ini riwayat Muslim. Maka dari sini para ulama membagi cairan sufrah dan kudrah menjadi dua. Yang keluar sebelum masa suci terhitung haid, yang keluar pasca masa suci tidak dihitung haid. Padahal cairannya sama. Sehingga ketika cairan itu ditampakkan gitu ya, cairannya warnanya sama, sama-sama sufra, sama-sama kudrah, tapi status hukumnya beda. Kalau nyambung dengan haid, statusnya haid. Kalau tidak nyambung dengan haid, statusnya bukan haid. Sementara fisik cairannya sama. Kemudian, nah dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini bukan urusan kedokteran, tapi ini urusan hukum syar'i. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan wanita pra-menopause. Ulama beda pendapat berapa batas maksimal usia haid. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan batas maksimalnya antara 50 sampai 60 tahun. Jadi batas maksimal itu pun mereka masih di angka rentang antara 50 sampai 60. Lalu rinciannya dalam mazhab Hambali sebagai berikut. Semua darah yang keluar sebelum 50 tahun pastikan haid. Semua darah yang keluar di usia 60 tahun ke atas bukan haid. Sementara darah yang keluar antara 50 sampai 60 ini meragukan. Lalu beliau Ibnu Qudamah memberikan saran. Jika ini mewakili mazhab Hambali, kata beliau, darah yang keluar antara yang di usia 50 sampai 60, jika itu keluar, maka yang bersangkutan tetap puasa dan tetap sholat. Tetap puasa dan tetap sholat. Sudah? Jika keluarnya Ramadan, tetap puasa. Tapi nanti dikodok di luar Ramadan. Nah, ada yang aneh dari apa yang boleh sampaikan. Yang keluar darah di usia 50 sampai 60 di bulan Ramadan tetap puasa. Ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian. Sehingga jangan-jangan darah ini bukan haid, tapi juga jangan-jangan haid, maka tetap puasa. Nah, nanti di luar Ramadan kalau dalam kondisi suci diqadha. Karena antara sah dan batal, maka tetap puasa dalam rangka untuk, dan di luar Ramadan nanti kalau suci diqadha untuk meyakinkan kalau yang bersangkutan enggak punya utang puasa. Ini mazhab Hambali. Yang kedua, tidak ada batas maksimal usia haid. Tidak ada batas maksimal usia haid. Mau 60, mau 70, mau berapapun, selama keluar darah, haid. Walaupun usianya sudah, ini sudah nenek-nenek, cucunya sudah 12, giginya tinggal 1, maksudnya ompong ya. Artinya bukti dia nenek itu diakui oleh semua orang. Sehingga walaupun yang bersangkutan sudah berusia 60 ke atas, bahkan 65, tapi masih keluar darah, dihukumi haid. Apalagi yang di bawahnya, di usia 50-an, keluar darah, dihukumi haid. Lalu bagaimana? Ya, karena dihukumi haid, sebagaimana aturan wanita haid. Terus, sehingga status dia sama sebagaimana wanita produktif yang masih haid, walaupun menopause-nya masih lama. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan wallahu alam, ini juga pendapat mazhab Syafi'iyah sebagaimana yang ditegaskan oleh An-Nawawi, dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa tidak ada
batas usia maksimal haid. Sehingga orang mau mengalami haid di usia berapapun, 50 ke atas, 60 ke atas, ketika mengeluarkan darah, statusnya haid. Tapi ada batas minimal dan maksimal hari. Batas minimal haid itu 24 jam menurut pendapat jumhur. Dan maksimal haid 15 hari. Nah, seorang wanita yang dia mengalami penebalan rahim karena sudah usia senior, rahimnya sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana wanita produktif, bisa jadi akan mengalami pendarahan yang cukup panjang. Keluar darah sampai 20 hari, sampai bahkan sebulan. Keluar darah terus. Nah, seperti itu nanti 15 hari haid, selebihnya istihadhah. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, ada yang mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, tapi Taroh atau Tarikh atau Tareh. Apakah ini benar? Berkaitan dengan nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang banyak diperbincangkan oleh sebagian orang ya. Apakah betul namanya Azar atau yang lainnya? Tentang nama Azar ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yaitu Azar. Nah, di surat apa itu? Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara, di surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yaitu Azar, apakah kau akan menjadikan berhala sebagai Tuhan? Nah, selanjutnya ulama beda pendapat. Azar ini siapa? Atau Azar ini apa? Dalam perbedaan pendapat itu, pertama disebutkan tentang siapa nama asli ayah Ibrahim. Pendapat pertama mengatakan nama asli ayah Ibrahim bukan Azar, tapi Taroh, Tareh atau Tarih dengan aneka pendekatan bahasa. Ada yang menurut bahasa Suryani Taroh, menurut bahasa Arab Tareh. Intinya bukan Azar. Dan ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Dan alasan ahli tafsir ini adalah pendapat jumhur nasabin, pendapat mayoritas ahli nasab. Pendapat mayoritas ahli nasab. Mayoritas ahli nasab mengatakan bahwa nama ayah Ibrahim itu Taroh, bukan Azar. Sebagaimana penegasan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah. Jumhur ahli nasab menyebutkan bahwa nama ayah Nabi Ibrahim itu Taroh atau Tareh. Lalu bagaimana dengan Azar yang disebutkan di surat Al-An'am ayat 74? Nah, mereka punya banyak pendekatan. Pendapat yang pertama bahwa Azar di sini nama lain dari ayahnya Ibrahim. Sehingga bapak Ibrahim punya nama Tareh dan punya nama Azar. Sebagaimana Yakub punya nama Yakub dan Israel. Beliau bernama Yakub dan juga bernama Israel. Sehingga mau disebut Yakub, mau disebut Israel, orangnya sama. Mau disebut Taroh, mau disebut Azar, orangnya sama. Dan pendapat ini disebutkan oleh At-Tabari. Kemudian At-Tabari punya pendekatan yang kedua, bahwa nama asli ayahnya Ibrahim bukan Azar, namun Azar ini lakop, gelar. Nama aslinya Taroh, gelarnya Azar. Nama aslinya Taroh dan gelarnya Azar. Namun apapun itu, baik
Azar maupun Taroh orangnya sama. Karena Azar di sini julukan untuk ayahnya Ibrahim. Sebagaimana Fir'aun itu julukan untuk raja yang berkuasa di zaman Musa. Mengenai nama aslinya ada banyak khilaf di kalangan ahli tafsir. Baik. Tapi orangnya sama. Ketika Allah menyebut adkhilu ala Fir'aun, masukkan Fir'aun beserta pengikutnya. Yang dimaksud ya orang itu. Yang dimaksud orang itu. Selanjutnya, ada yang mengatakan Azar di sini dalam bahasa Suryani artinya aib, cacat. Sehingga Allah menyebut bapaknya Ibrahim dengan Azar untuk menjelaskan bahwa bapaknya Ibrahim punya aib. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, si pemilik aib, Azar. Disebut dengan Azar dalam rangka untuk menghinakan ayahnya Ibrahim. Wa ala kullin, namun kesimpulannya baik disebut Taroh maupun disebut Azar, orangnya sama. Nah, kalau orangnya sama, berarti kan kesimpulannya agama Bapak Ibrahim apa? Agamanya Bapak Ibrahim apa? Musyrik. Dia orang musyrik, penyembah berhala. Mau kamu sebut Azar, mau kamu sebut Taroh, bapaknya Ibrahim orang musyrik. Itu kata sepakatnya. Baik. Nah, di tempat kita mengenai isu Azar ini diangkat karena untuk mengkonter orang yang mengatakan bapaknya Nabi SAW itu orang kafir. Bapaknya Nabi Muhammad SAW orang kafir. Nah, kita kan beralasan bapaknya Ibrahim orang kafir. Kenapa kalian menerima itu sementara bapaknya Nabi Muhammad tidak diterima? Sebab mereka beranggapan menyebut bapaknya Nabi sebagai orang kafir itu penghinaan terhadap Nabi. Itu kesimpulan yang salah. Gara-gara kaidah inilah yang membuat mereka menolak hadis riwayat Muslim dan mentakwil nama Azar ini. Sehingga gara-gara mengatakan bapaknya Nabi itu kafir adalah penghinaan terhadap Nabi, maka mengatakan bapaknya Ibrahim kafir adalah penghinaan terhadap Ibrahim. Akhirnya mereka takwil, Azar itu bukan bapaknya Ibrahim tapi pamannya Ibrahim. Tapi pamannya Ibrahim. Sudah? Nah, ini kaidah yang salah. Berangkat dari kaidah yang salah ini, kemudian mereka jadinya membenturkan berbagai macam dalil untuk dibawa kemana-mana. Baik, padahal mau disebut Azar maupun disebut Taroh orangnya sama. Terus mereka bilang bapaknya Ibrahim itu namanya Taroh, Azar ini pamannya Ibrahim. Kalau pamannya Ibrahim Allah sebut li abihi untuk bapaknya. Dan kata dalam Al-Quran menyebut bapak Ibrahim itu banyak sekali. Misalnya kita lihat dialog Ibrahim yang Allah sebutkan di surat Maryam. Ibrahim sering memanggil ya abati, wahai ayahku, di surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan dalam Alkitab tentang Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah orang yang siddiq, seorang nabi. Idh qala li abihi, ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahku. Ya abati ini disebut berapa kali? 4 kali. Ya abati di ayat 42, di ayat 43 ya abati, di ayat 44 ya abati, di ayat 45 ya abati, wahai bapakku, wahai bapakku. Terus ini ditakwil paman. Ini ditakwil paman. Oh, abati di situ paman. Berkali-kali nyebut paman dengan bapak, berkali-kali. Ditakwil semuanya. Itu siapa yang sama ibumu itu? Oh, itu bapakku. Oh, ibumu nikah sama pamanmu. Ibumu nikah sama pamanmu. Itu bapakku. Saya takwil pamanmu. Terima enggak dia?
Itu kamu sama siapa? Ini sama bapakku. Oh, pamanmu. Dia ngomong bapak, kita takwil paman. Kira-kira dia terima nggak? Ucapanmu ditakwil nggak terima. Kau berkali-kali mentakwil firman Allah yang menyebutkan tentang nama atau yang menyebutkan bapak Ibrahim itu dengan kata bapak dengan tegas. Semuanya pakai kata bapak. Ada nggak Pak ayat yang lain? Coba kita cari ayat yang lain. Misalnya Ibrahim pernah memohonkan ampunan untuk bapaknya. Di surat At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi. Istighfarnya Ibrahim untuk bapaknya. Ini ditakwil pamannya. Jadi kita sudah dapatkan semua interaksi Ibrahim dengan orang ini, Al-Quran menyebut bapak. Semuanya ditakwil paman. Sampai penyebutan nama, oh itu bukan nama bapaknya, itu nama pamannya. Ya, saya harus menyebutkan alasan apa lagi untuk meyakinkan Anda ini adalah bapaknya. Kalau alasan Al-Quran demikian banyak ditakwil semuanya, yang demikian tegas mengatakan bapak ditakwil dengan paman. Tayyib. Oleh karena itu, kalau mengenai pembicaraan betulkah nama ayahnya Ibrahim itu Azar ataukah Tarah, memang ada khilaf. Jumhur mufassirin mengatakan Tarah, tapi mereka mengatakan itu gelar untuk Azar, itu gelar untuk Tarah. Azar itu nama lain untuk Tarah. Azar itu ungkapan celaan untuk Tarah. Artinya orangnya sama. Sehingga jumhur mufassirin yang mengatakan bahwa ayah Ibrahim itu Tarah, mereka juga mengatakan ayah Ibrahim kafir. Tapi mengatakan bapaknya Ibrahim musyrik tidak sama dengan menghina Ibrahim. Dan besok mereka akan ketemu. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW. Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi SAW pernah bersabda, besok Ibrahim akan ketemu dengan bapaknya yang bernama Azar. Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat Ibrahim akan ketemu dengan bapaknya. Komen di YouTube ada yang mengatakan, baru kali ini saya dapat hadis seperti itu. Hadisnya riwayat Bukhari. Hadisnya riwayat Bukhari. Wa ala wajhi Azar qatarah. Qatarah itu artinya muram. Ghabarah, berdebu. Wajahnya Azar muram berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam aqul laka la ta'sini. Bukankah aku pernah menyampaikan kepada bapak, bapak jangan durhaka kepadaku. Fayaqulu abuhu. Lalu bapaknya mengatakan, takwilnya siapa? Pamannya. Maksud takwilnya pamannya. Takwil pemaksaan. Fal yauma la a'sika. Hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Fayaqulu Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, ya Rabbi innaka wa'adtani. Ya Allah, engkau telah menjanjikan aku alla tukhzini yauma yub'atsun, agar engkau tidak membuatku hina di hari kebangkitan. Wa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Dan kehinaan apalagi yang lebih berat bagiku ketika aku dijauhkan dari bapakku. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang kafir. Sehingga tidak bisa pakai orang dalam, tidak bisa pakai syafaat seorang nabi ketika orang itu tidak diberi hak oleh Allah untuk masuk surga. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.